Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia rumah laba-laba di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang rumah laba-laba di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 41. Kalau kita melihat dan merujuk kitab-kitab tafsir klasik, kita akan mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan rumah laba-laba yang rapuh adalah karena rumah laba-laba tidak bisa melindungi dari panas, dingin, hujan, dan angin. Ia dianggap rapuh karena ringkih dan tidak kukuh. Tetapi, seorang profesor di bidang serangga mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa dalam firman Allah, "Kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita", artinya seperti laba-laba yang membuat rumah, terdapat sebuah kemukjizatan ilmiah. Apa itu? Yang pertama, rumah laba-laba. Yang membangun rumahnya adalah laba-laba betina. Sehingga pada kata-kata membuat ittakhadzat terdapat penanda perempuan muannats yang berupa huruf ta ta'nits. Laba-laba betinalah yang merangkai rumah. Lalu ia mempersilahkan laba-laba jantan untuk masuk seraya berdiri di hadapannya. Dengan gerakan-gerakan yang mempesona dan nyanyian-nyanyian merdu agar si jantan mau masuk ke dalam rumah. Setelah terjadi proses pembuahan, laba-laba betina akan memakan laba-laba jantan jika si jantan ini tidak berhasil melarikan diri. Si betina pun akan memakan anak-anaknya jika mereka tidak berhasil melarikan diri. Bahkan anak laba-laba pun akan saling memakan satu sama lainnya. Jadi rumah laba-laba memang rumah yang berantakan karena hubungan individu-individu di dalamnya rapuh. Di samping bangunannya pun lemah. Dengan demikian, Al-Quran mengumpulkan dua kelemahan rumah laba-laba dalam satu ayat saja. Bahkan, baru-baru ini terungkap sebuah penelitian bahwa jaring laba-laba tidak bisa bertahan lebih dari satu malam. Setelah semalam, ia tidak bisa lagi digunakan untuk berburu mangsa karena telah mengering dan zat pelengketnya tidak lengket lagi. Jaring laba-laba pun rusak ketika fajar menyingsing. Setelah ia menunaikan tugasnya pada waktu malam. Jadi, rumah laba-laba adalah rumah yang sangat rapuh. Sebuah rumah yang hanya mampu bertahan paling lama satu malam saja. Studi-studi terkini juga mengungkapkan bahwa laba-laba memiliki satu sifat khas yang tidak dipunyai makhluk hidup lainnya. Yaitu laba-laba betina berperangai sangat buruk terhadap penjantannya. Bagaimana tidak? Ia langsung memangsa si jantan setelah melakukan perkawinan. Rumah laba-laba dianyam dari benang-benang yang rapuh, tak mampu bertahan lebih dari sehari, dan rusak tatkala fajar menyingsing. Rumah yang menakjubkan, di mana sang istri memangsa suaminya pada malam pertama, lalu menjadi Black Widow. Itulah rumah laba-laba, rumah yang sangat rapuh, baik ditinjau dari aspek moral, spiritual, maupun material. Yang membuat kemukjizatan ilmiah ini lebih mengagumkan adalah perumpamaan di dalamnya. Al-Quran mengumpamakan orang-orang yang meminta pertolongan
serta mengharap kemuliaan dan keuntungan kepada selain Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah. Pasalnya, orang yang mereka mintai pertolongan kemudian berpaling dan menjadi musuh-musuh mereka. Inilah rahasia laba-laba di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, dan jangan lupa selalu like, share, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.